Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adisti Melin Antawijaya dengan NPM 2311021091 dan teman saya Nasora Manisa dengan NPM 2311021052. Di sini kami akan mempresentasikan tugas akhir mini skripsi pada mata kuliah Ekonometrik K1 yang berjudul Analisis Hubungan Inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan mulai dengan latar belakang. Jadi pada latar belakang ini, kemiskinan merupakan permasalahan utama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Provinsi Lampung, meskipun tingkat kemiskinan menurut dari 14,21% pada tahun 2014 menjadi 10,69% pada tahun 2024. Angkanya masih di atas rata-rata nasional. Inflasi dan IPM diyakini berperan dalam dinamika ini, sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan keduanya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Selanjutnya yaitu rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu apakah inflasi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Yang kedua, apakah IPM berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pengaruh inflasi dan IPM secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitiannya. Terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama, menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, menganalisis pengaruh IPM terhadap tingkat kemiskinan. Dan yang ketiga, yaitu menganalisis pengaruh inflasi dan IPM secara simultan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya, yaitu landasan teori. Untuk inflasi, inflasi adalah kenaikan harga barang secara umum yang menurunkan daya beli, terutama masyarakat miskin, oleh teori Mankiw pada tahun 2016. Dalam konteks Lampung, inflasi tinggi dapat memperburuk kemiskinan jika tidak dikendalikan. Yang kedua yaitu IPM. Indeks Pembangunan Manusia mengukur kualitas hidup dari aspek kesehatan, pendidikan, dan pendapatan, yaitu dari sumber UNDP tahun 1990, yaitu semakin tinggi indeks pembangunan manusia, semakin rendah kemiskinan, karena masyarakat lebih berdaya secara ekonomi dan sosial. Yang terakhir yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Selain soal pendapatan, juga mencakup keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yaitu menurut Todaro dan Smith tahun 2015 dan Sen tahun 1999. Masih pada landasan teori, yaitu selanjutnya kerangka berpikir. Inflasi sebagai X1 dan IPM sebagai X2 yang akan memengaruhi kemiskinan, yaitu pada variabel Y. Selanjutnya, hipotesis. Inflasi berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Yang kedua, IPM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dan yang ketiga, yaitu inflasi dan IPM bersama-sama berpengaruh terhadap kemiskinan. Selanjutnya, metode penelitian. Di sini pada jenis penelitiannya kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda. Fokusnya yaitu untuk menganalisis pengaruh inflasi dan IPM terhadap kemiskinan di Provinsi Lampung tahun 2014 hingga 2024. Yang kedua yaitu sumber datanya, menggunakan data sekunder tahunan dari BPS. Yang pertama yaitu statistik kemiskinan, yang kedua laporan inflasi, dan yang ketiga yaitu indeks pembangunan manusia. Yang terakhir pada variabel penelitiannya, kita menggunakan variabel Y yaitu untuk tingkat kemiskinan menggunakan persen, dan variabel X1 yaitu inflasi menggunakan persen, dan variabel X2 yaitu indeks pembangunan manusia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adisti. Selanjutnya adalah teknik analisis dan uji statistik. Yang pertama, di sini kami menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan fungsi Y sama dengan beta 0 plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus error term. Dengan software yang kami gunakan adalah EVIOS. Uji asumsi klasiknya kami menggunakan normalitas atau Jarque-Bera, multikoloneritas FIF kurang dari 10, heteroskedastisitas menggunakan uji White test, yang terakhir ada autokorelasi.
Uji hipotesisnya yaitu uji T, pengaruh variabel secara parsial, uji F, pengaruh variabel secara bersama-sama, R square dan adjust R square, kekuatan model dalam menjelaskan variabel Y. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Analisis deskriptif statistik. Variabel yang dianalisis, inflasi. Rata-rata 3,57%, fluktuatif maksimal 8,06% pada 2014. Selanjutnya ada IPM dengan rata-rata 69,64, tren meningkat dari 66,42 pada tahun 2014 ke 71,81 pada tahun 2024. Selanjutnya ada tingkat kemiskinan dengan rata-rata 17,74%, menurun dari 14,35% pada tahun 2015 ke 10,69% pada tahun 2024. Kesimpulan deskriptif, inflasi menunjukkan volatilitas tinggi, IPM tumbuh stabil, kemiskinan menurun meski sempat mengalami fluktuatif. Selanjutnya hasil regresi linear berganda. Persamaan regresi. Tingkat kemiskinan sama dengan 7065,317 min 16,192 inflasi, min 0,823 IPM. Interpretasi koefisien. Inflasi naik 1%, kemiskinan turun 16,19 poin. Alasan mengapa bertentangan dengan teori klasik, hal ini mungkin terjadi karena inflasi mungkin disebabkan oleh peningkatan permintaan akibat pertumbuhan ekonomi. Aktivitas sektor informal meningkat dan menyerap tenaga kerja. Pemerintah itu mengeluarkan subsidi, bantuan sosial, dan intervensi harga untuk melindungi kelompok rentan. IPM naik 1 poin, kemiskinan turun 0,823 poin. Alasan peningkatan IPM menunjukkan bahwa perbaikan kualitas hidup seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Masyarakat lebih berdaya untuk keluar dari kemiskinan secara keberlanjutan. Goodness of fit-nya, adjust R square-nya sama dengan 0,9777, artinya 97,77% variasi kemiskinan dijelaskan oleh inflasi dan IPM. Selanjutnya hasil uji asumsi klasik. Semua asumsi klasik terpenuhi, yaitu normalitas probabilitas JB 0,599 atau lebih besar dari 0,05. Artinya residual pada data kami ini residual normal. Selanjutnya ada multikolonaritas atau FIF kurang dari 10, artinya tidak ada multikolonaritas. Selanjutnya ada heteroskedastisitas. Di sini kami menggunakan uji White yang memiliki hasil 0,3819 lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak ada heteroskedastisitas, dan autokorelasi atau probabilitas LM sebesar 0,2904 lebih besar daripada 0,05, yang artinya tidak ada autokorelasi pada data kami. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama itu uji T atau parsial. Inflasi terhitung bernilai min 4,243 kurang dari min 1,860, signifikan dan negatif. Selanjutnya ada IPM dengan terhitung min 19,946 kurang dari min 1,860, yang artinya signifikan dan negatif. Selanjutnya uji F atau bersama-sama yang memiliki nilai F hitung 228,6866 lebih besar daripada F tabel yang hanya bernilai 4,46, yang artinya signifikan secara bersama-sama. Jadi implikasinya adalah inflasi dan IPM sama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan baik secara parsial maupun bersama-sama. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengaruh inflasi terhadap kemiskinan. Yang pertama, inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Setiap kenaikan inflasi 1% menurunkan kemiskinan sebesar 16,192 poin. Penjelasan kontekstual kemungkinan disebabkan oleh efektivitas kebijakan pemerintah seperti subsidi, bansos, dan peran sektor informal dalam menyerap tekanan harga. Selanjutnya, yang kedua adalah pengaruh IPM terhadap kemiskinan.
IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Kenaikan IPM 1 poin menurunkan kemiskinan sebesar 0,823 poin. Penjelasannya adalah peningkatan kualitas manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pendapatan memperkuat daya tahan masyarakat terhadap kemiskinan. Selanjutnya, pengaruh bersama-sama. Inflasi dan IPM secara bersama-sama signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan. F hitung sama dengan 228,6866, lebih besar daripada F tabel yang hanya bernilai 4,46. Model kuat dengan adjust R square sama dengan 97,77% atau cocok untuk dijadikan dasar kebijakan daerah. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Pengendalian inflasi yang inklusif seperti stabilitas harga kebutuhan pokok, lanjutkan program subsidi dan bantuan sosial untuk kelompok rentan. Yang kedua ada prioritas peningkatan IPM seperti perluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, kembangkan pelatihan vokasional dan pemberdayaan ekonomi. Yang ketiga ada sinkronasi kebijakan ekonomi dan sosial, integrasikan program pengentasan kemiskinan lintas instansi, bangun sinergi antara Bapeda, Dinas Sosial, Pendidikan, dan Kesehatan. Yang terakhir, yaitu saran untuk peneliti selanjutnya. Tambahkan variabel lain seperti pengangguran, ketimpangan pendapatan, atau pertumbuhan PDRB. Gunakan metode panel, data, atau regresi dinamis untuk hasil yang lebih komprehensif. Sekian presentasi tugas mini skripsi dari mata kuliah Ekonometrika 1 dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan pengetikan yang salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.